Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Tarsor. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran modern hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran hukum Islam dari pemikiran beliau Profesor Dr. Hazairin, yang mana beliau lahir dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Beliau sebagai tokoh pembaharu hukum Islam yang sangat berdampak di dalam hukum Islam, khususnya dalam waris. Beliau sangat teliti, sangat adil dalam menentukan beberapa hukum yang mana itu tidak keluar dari Al-Quran. Dekonstruksi dari pemikiran Profesor Hazairin menggunakan perpaduan tafsir Al-Quran dan pendekatan sosiologi antropologi. Ia menolak mentah-mentah bahwasannya anggapan dari fikih klasik atau dari madhab Imam Syafi'i itu tidak bisa berubah. Karena apa? Dulu di madhab Imam Syafi'i itu dari historisnya itu dari lingkungan Arab, dan jika diterapkan di dalam masyarakat khususnya di Indonesia itu sangat tidak cocok. Karena apa? Di kebudayaan yang ada di Arab sama di Indonesia itu sangat jauh. Jadi Profesor Hazairin itu membuka pemikiran-pemikiran baru tapi tidak keluar dari Al-Quran. Landasan epistemologi dasar pemikiran Profesor Hazairin yaitu Al-Quran sebagai sumber mutlak. Jadi sumber mutlak Profesor Hazairin itu sangat mempunyai pengaruh besar dalam pemikiran beliau, yang mana pemikiran beliau itu apa? Pemikiran beliau itu bahwasannya karena mengingat bahwasannya di masyarakat Indonesia itu sendiri, jika diterapkan sebagaimana yang sudah di hukum terkait waris itu, yang mana itu terpaku kepada keturunan seorang ayah dari keturunan ayah, maka itu tidak akan berjalan secara lancar. Karena apa? Di masyarakat Indonesia itu sendiri sangat tidak cocok. Karena apa? Masyarakat Indonesia, khususnya di Indonesia, itu lebih meyakini bahwasanya keadilan, yang mana keadilan itu contoh dari pemikiran Profesor Hazairin itu terkait sistem bilateral. Sistem bilateral itu sendiri itu apa? Sistem bilateral itu sendiri menarik dari garis keturunan ayah dan keturunan ibu. Jadi semua keturunan ayah dan ibu itu mendapatkan hak waris. Terkait pemikiran Profesor Hazairin itu sendiri, bahwasannya di saat seseorang anak itu ternyata tidak mendapatkan atau hak waris secara adil, maka itu akan menjadikan bahwasanya pembagian waris tersebut itu tidak berjalan secara adil. Contoh yang saya sebutkan tadi tentang anak yang sudah meninggal. Anak yang sudah meninggal itu bagaimana? Apakah warisnya
tidak mendapatkan, tetap mendapatkan, yang mana itu mempunyai sistem mawali. Jadi anak yang sudah meninggal itu tetap mendapatkan waris itu dari yang mendapatkan adalah keturunannya itu apa, cucunya. Jadi pemikiran Profesor Hazairin itu sendiri sangat menekankan keadilan. Jadi sangat tidak adil bahwasannya nanti jika tidak mendapatkan warisan dari keturunan yang meninggal itu, nanti ada kesenjangan atau emosional yang tidak bisa ditebak. Karena apa? Di lingkungan masyarakat kita sendiri, di saat kita mengetahui bahwasanya di keluarga kita mendapatkan warisan, pasti seseorang anak atau seorang ibu atau bahkan bapak menanyakan bahwasannya nanti bagaimana, nanti berapa persen, nanti luas lahan yang dibagi untuk anak kita itu bagaimana. Jadi tumbuhnya pemikiran Profesor Hazairin sampai saat ini, di era modern saat ini, bahwasanya pembagian waris itu secara bilateral. Jadi alhamdulillah lah, dengan adanya tokoh Profesor Hazairin, masyarakat sekitar walaupun terkait pembagian tersebut itu kadang secara tidak langsung memang jauh dengan kata-kata sempurna. Pasti pembagian waris itu dari masyarakat sekitar itu bagaimana waris itu bisa berjalan dengan lancar, ya dibagi secara adil, mulai luas lahan, mulai dengan kondisi bagaimana, ya nanti sesuainya itu dengan kesepakatan dan musyawarah. Jadi kesimpulan dari pemikiran hukum waris, bahwasanya hukum waris yang ditekankan Profesor Hazairin itu sangat membantu dalam pembentukan hukum yang ada di Indonesia. Jadi di sini Profesor Hazairin berkontribusi penuh dalam membentuk dan membangun hukum-hukum khususnya dalam waris, agar masyarakat sekitar khususnya Indonesia itu menjadikan tata atau kelola hukum waris itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan khidmat, atau khidmat dalam artian ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, semuanya mendapatkan hak-haknya dan tidak meninggalkan apa yang sudah ditentukan dalam pembentukan hukum waris tersebut. Jadi hukum waris yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, itu pasti secara tidak langsung hukum waris tersebut itu pasti tidak akan hilang. Maksudnya pembagian itu kan tidak akan hilang. Kita mempunyai anak, kita mempunyai seorang bapak atau ibu, pasti bapak ibu kita itu meninggalkan harta benda, walaupun itu jumlahnya tidak banyak. Kita mempunyai seorang bapak atau ibu pasti meninggalkan warisannya itu ya memang tidak banyak, tapi di dalam hukum Islam, di dalam hukum yang ada di Indonesia, Profesor Hazairin menekankan bahwasannya keadilan, jadi mendapatkan semuanya, jangan ada dari keturunan ayahnya saja yang mendapatkan. Kenapa? Gagasan utama Profesor Hazairin adalah bilateral, yang mana dari keturunan yang berawal dari keturunan ayah itu ditarik dari keturunan ayah dan ibu. Jadi semuanya mendapatkan secara adil, dan landasan-landasan yang dipakai Profesor Hazairin di sini sangat merujuk kepada
Al-Quran. Jadi tidak menyeimbangkan atau meniadakan bahwasanya hukum-hukum yang ada di yang sudah berlaku. Beliau tidak menyimpangkan, cuma merubah pembaharu dalam hukum Islam di dalam Indonesia. Karena apa? Di masyarakat Indonesia sendiri sangat berbeda dengan historis masyarakat Arab. Dari pemikiran-pemikiran yang sudah ditetuskan beberapa tokoh, yang mana di sini saya mengambil dari pemikiran Profesor Hazairin, yang mana sangat mengutamakan terkait hukum waris yang ada di Indonesia. Ya, kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan atau kelebihan dalam artian menjelaskan atau kurang dari pemikiran Profesor Hazairin yang sudah saya sampaikan, jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi, dan terima kasih kepada Bapak dosen, khususnya Bapak Arifin yang sudah membimbing dalam pemikiran modern hukum Islam. Saya ucapkan terima kasih. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.